BTTH Kaisar Api, episode 601. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa, jiwa dan tubuhnya gemetar hebat, dan api suci di dalam tubuhnya muncul tanpa terkendali di seluruh tubuhnya, seolah-olah dia ingin melindungi tuannya secara naluriah. Apa ini? Xiaoyan berkata serempak. Sekalipun hanya nyala api redup yang muncul di hadapan mereka, mereka dapat mencium aroma kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya darinya. Saya sudah memastikannya dalam 3 kali percobaan. Ini nyala api yang lemah, dan tidak ada bahaya. Tidak ada sifat apapun dalam nyala api. Namun, mirip dengan situasi yang baru saja kau alami, bahkan api suci peringkat kedua di tubuhku pun persis sama dengan milikmu. Suara Raja Suci sangat lembut, tetapi siapapun dapat mendengar makna dari kata-kata pihak lain. Api suci kedua dalam daftar api suci mampu mengungkapkan rasa takut seperti itu, saya khawatir itu hanyalah api suci legendaris nomor 1. Mustahil untuk menentukan apakah ini milik api suci pertama, tetapi api suci saat ini, dibandingkan dengan zaman kuno, kurang memiliki unsur keilahian, dan beberapa api baru mungkin juga memiliki kekuatan semacam ini. Namun, saya masih ingin memberitahu Anda beberapa hal yang masih samar. Dalam legenda, dahulu kala terdapat api suci pertama dan senjata ilahi pertama di dunia 1000 agung. Keduanya hampir berada di atas segalanya. Tak seorang pun pernah melihat penampakan kedua benda ilahi tersebut, bahkan selama bertahun-tahun ini. Di antara mereka, tidak ada catatan tentang keduanya. Hanya beberapa buku kuno yang berharga yang memiliki sedikit catatan kata, tetapi seiring berjalannya waktu, catatan-catatan itu secara bertahap menghilang. Saya menduga bahwa ini sengaja dihapus. Suara Raja Suci sangat tenang, tetapi apa yang dikatakannya saat ini seolah mengandung makna dunia lain. Api suci pertama, senjata ilahi pertama. Keempat gadis itu bergumam, hanya Cailin dan Yunyun yang saling melirik secara diam-diam, seolah merasakan sesuatu. Mereka berdua, yang satu memiliki segel dewa bunga, dan yang lainnya memiliki ular piton penelan 10 warna. Jika ini kebetulan, saya khawatir itu cukup untuk mencapai peringkat dewa pertempuran. Ingatkan toh sosok misterius yang diam-diam mengejar dan membunuhku saat aku pertama kali masuk ke penjara penindasan iblis. Pada saat itu, Yaoji juga angkat bicara, sedikit demi sedikit menepis keraguan semua orang. Maksudmu, pada saat itu, sebuah pikiran mengejutkan perlahan-lahan berakar di benak Xiaoyan. Sejak saat ia tiba di dunia 1000 besar, berbagai kejadian di sepanjang jalan, dan gerbang artefak ilahi di tengah dunia manusia di belakang, dan lain sebagainya, membuat Xiaoyan tanpa sadar menjadi waspada. Tampaknya di sisinya selalu ada makhluk yang kurang dikenal, yang membantunya secara diam-diam. Tidak bisa dipastikan, tapi ini juga hanya tebakan. Adapun Patriark Xiao, seandainya dia tidak dibunuh secara brutal, dia pasti akan pergi menyerang Dewa Perang. Setelah beberapa percakapan, Raja Suci menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Lagi pula, semua yang dia katakan hanyalah spekulasi. Sebelum ada bukti yang pasti, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sepertinya, situasi saat ini jauh lebih serius daripada yang kita duga. Xiaoyan diam-diam mencatat berita mencurigakan ini dalam hatinya, lalu bekerja sama dengan keempat selir untuk membahas pertempuran menentukan antara langit dan bumi besok. Setelah Perang Dunia Pertama di dunia bawah, ras jahat ekstrateritorial menderita kerugian besar, dan setelah Perang Dunia Pertama di Kerajaan Malaikat mengalami luka serius, seluruh dunia 1000 besar hidup dalam kedamaian untuk sementara waktu. Dengan munculnya matahari yang terik berwarna hitam dan putih, krisis yang sebenarnya pun diumumkan. Markas baru suku-suku jahat di luar wilayah tersebut, salah satu dari 7 alam 1000 dunia agung, wilayah alam Buddha. Inti dari dunia Buddha, gua 10.000 Buddha. Bukit-bukit yang bergelombang saling mengelilingi membentuk sebuah lembah besar, dan patung-patung Buddha emas yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar lembah itu, seolah-olah mereka berlutut dan menyembah dewa-dewa di dalam lembah tersebut. Dunia Buddhis saat ini, di wilayah yang begitu luas, tidak memiliki jejak kemarahan sama sekali, semuanya hampa dan benar-benar merupakan pemandangan neraka.
Di lembah itu, yang dikelilingi kabut hitam, perasaan suram dan dingin terus menyebar, dan samar-samar terlihat sebuah kuil sihir yang megah dan agung menjulang, yang tampak nyata sekaligus virtual, dan itu sangat aneh. Saat ini, terdapat puluhan pilar batu hitam pekat yang berdiri di kuil iblis, dan beberapa di antaranya telah lama retak dan redup, seolah-olah akan hancur sepenuhnya kapan saja. Metode semacam ini adalah teknik spiritual unik di antara ras jahat di luar wilayah tersebut. Menyerap secuil amarah dari makhluk tertentu dari ras jahat di luar wilayah tersebut, dan mengubahnya menjadi pilar spiritual. Begitu pilar ingatan itu hancur, itu menandakan bahwa energi kehidupan orang tersebut telah habis. Bang! Dengan suara dentuman keras, ketiga pilar batu hitam pekat itu meledak sepenuhnya, berubah menjadi bubuk yang memenuhi langit. Tampaknya ada energi jahat yang sangat kuat terpancar dari mereka. Tingkat fluktuasi jahat itu setidaknya setara dengan monster dari 9 tingkat reinkarnasi. Di depan pilar-pilar batu ini, terdapat 4 sosok yang sangat jahat. Selalu ada semacam keheningan yang mencekam di aula sihir itu. Keempat bayangan hitam itu tampak tertidur di sekitar pilar-pilar batu ini, tanpa bernapas dan tanpa bergerak. Jika bukan karena tekanan mengerikan yang terpancar dari tubuh keempatnya, saya khawatir mereka hanya akan dianggap sebagai 4 boneka. Beberapa di antaranya juga gagal. Pada saat ini, yang terkuat dari keempatnya, Komandan Klan Suci, Kaisar Suci Iblis Langit, perlahan mengangkat telapak tangannya yang layu, mengambil bubuk jahat ke dalam sakunya, dan berkata dengan suara serak. Pemimpin dunia luar telah mengirimkan banyak sekali pasukan elit untuk menjelajahi tempat misterius itu, tetapi tanpa terkecuali, mereka semua berakhir dengan kehancuran. Apa sebenarnya yang diminta oleh pemegang jabatan pertama untuk mereka lakukan? Sekarang setelah dunia seribu agung dilanda konflik internal, Aliansi Api Abadi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang pusat dunia manusia. Ini adalah waktu terbaik bagi pasukan suku-suku jahat dari luar wilayah kita untuk menyerang dunia seribu agung. Mengapa kalian tidak mau mengirim pasukan? Sesaat kemudian, sebuah suara marah terdengar di antara 3 bayangan yang tersisa. Itulah pelindung bumi, suara Fa. Kini keempatnya adalah Kaisar Bijak Iblis Surgawi Puncak Setengah Dewa, Penjaga Langit dan Bumi Tingkat Akhir Setengah Dewa, Fa, dan bayangan keturunan kegelapan yang baru saja dipromosikan ke peringkat Setengah Dewa. Sok tahu, visi Anda terlalu sempit. Kita ingin mendapatkan, bukan hanya dunia ini. Menghadapi pelindung bumi dan raungan Fa, Raja Suci Iblis Surgawi mendengus dingin. Dia dan pelindung surgawi adalah satu-satunya yang mengetahui ambisi dan tujuan pemimpin dunia luar. Rencana pertama terlalu berisiko. Jika saat ini, 1000 dunia agung menyerang wilayah kita dengan kekuatan pasukan koalisi, saya khawatir. Tianhu dan Fa juga menggelengkan kepala sedikit saat itu. Jelas, mereka berdua tahu bahwa pemimpin kelompok luar angkasa itu pergi ke pusat dunia manusia. Tentu saja, sekarang Noda adalah klan jahat luar angkasa yang dipimpin oleh 2 orang. Memang, harus diwaspadai. Pada saat ini, yang terkuat dari keempatnya, Komandan Klan Suci, Kaisar Suci Iblis Langit, perlahan mengangkat telapak tangannya yang layu, mengambil bubuk jahat ke dalam sakunya, dan berkata dengan suara serak. Pemimpin dunia luar telah mengirimkan banyak sekali pasukan elit untuk menjelajahi tempat misterius itu, tetapi tanpa terkecuali, mereka semua berakhir dengan kehancuran. Apa sebenarnya yang diminta oleh pemegang jabatan pertama untuk mereka lakukan? Sekarang setelah dunia seribu agung dilanda konflik internal, Aliansi Api Abadi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang pusat dunia manusia. Ini adalah waktu terbaik bagi pasukan suku-suku jahat dari luar wilayah kita untuk menyerang dunia seribu agung. Mengapa kalian tidak mau mengirim pasukan? Sesaat kemudian, sebuah suara marah terdengar di antara 3 bayangan yang tersisa. Itulah pelindung bumi, suara Fa. Kini keempatnya adalah Kaisar Bijak Iblis Surgawi Puncak Setengah Dewa, Penjaga Langit dan Bumi Tingkat Akhir Setengah Dewa, Fa, dan bayangan keturunan kegelapan yang baru saja dipromosikan ke peringkat Setengah Dewa. Sok tahu, visi Anda terlalu sempit. Kita ingin mendapatkan, bukan hanya dunia ini. Menghadapi pelindung bumi dan raungan Fa, Raja Suci Iblis Surgawi mendengus dingin. Dia dan pelindung surgawi adalah satu-satunya yang mengetahui ambisi dan tujuan pemimpin dunia luar. Rencana pertama terlalu berisiko. Jika saat ini,
Seribu dunia agung menyerang wilayah kita dengan kekuatan pasukan koalisi, saya khawatir. Tianhu dan Fa juga menggelengkan kepala sedikit saat itu. Jelas, mereka berdua tahu bahwa pemimpin kelompok luar angkasa itu pergi ke pusat dunia manusia. Tentu saja, sekarang Noda adalah klan jahat luar angkasa yang dipimpin oleh dua orang. Memang, harus diwaspadai. Kaisar Iblis Langit mengangguk sedikit, lalu memberikan serangkaian perintah untuk bertahan melawan serangan dunia seribu besar kepada dua orang di sekitarnya. Laporkan, tujuan dari kursi pertama telah terpenuhi. Ini adalah tanda pertama yang dikirim oleh sekolah, jadi pastikan untuk menjaganya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ada embusan angin kencang yang menerpa di luar aula sihir. Ini, salah satu kunci menuju Paradise Lost, bola roh bumi. Dia mengambil kotak sihir jahat dan berat di tangan lawannya, membukanya sedikit, tetapi melihat sebuah manik-manik alami tergeletak tenang di dalamnya. Bab-bab, menembus Dewa Langit Kaisar Yan, yang bebas kesalahan akan terus diperbarui di bar permainan tangan. Tidak ada iklan di stasiun ini. Silakan kumpulkan dan rekomendasikan permainan tangan ini. Di kuil Iblis Buddha, menatap penjaga yang dipenuhi aura jahat, dan memperhatikan benda yang cukup luar biasa di tangan penjaga itu, tubuh Kaisar Suci Iblis Surgawi perlahan bergetar, dan ternyata itu berasal dari kabut hitam pelindung tubuhnya. Dia mengulurkan sepasang telapak tangan pucat, dan sepasang telapak tangan tanpa darah itu tampak mengandung kekuatan jahat yang mematikan, dan begitu terulur, telapak tangan itu bergerak menuju kotak sihir jahat. Kotak ajaib ini adalah yang pertama kali memerintahkan saya untuk mengembalikannya secara diam-diam. Yang pertama mengatakan bahwa penguasa Kaisar Suci Iblis Surgawi harus bersumpah untuk melindunginya. Para penjaga jahat itu jelas bukan berpangkat rendah, dan kekuatan mereka juga setara dengan 9 reinkarnasi. Bahkan di hadapan ketiga orang ini, mereka tidak merasa gentar. Oleh karena itu, perkataan dan perbuatan mereka juga sangat penting di mata ketiga orang besar itu. Oke, Tianhu, Fa, dan seorang lagi dewa setengah dewa yang baru dipromosikan, bayangan keturunan kegelapan, jelas tidak mengetahui tentang 5 butir roh surga yang hilang, jadi Kaisar Tianmo setuju setelah mengkonfirmasinya berulang kali, dan dengan hati-hati mengumpulkannya di dalam kotak sihirnya. Kotak ajaib itu baru saja terendam dalam kabut hitam perlindungan tubuh yang terakhir, dan gelombang aneh perlahan meluap. Energi mendalam pada level itu bahkan membuat Kaisar Langit dan Iblis merasa sedikit terkejut. Jika dia bisa mendapatkan mutiara roh bumi, aku khawatir kekuatannya cukup untuk meningkatkan kekuatannya ke level berikutnya. Sayang sekali tidak ada kekuatan yang dapat diserap ke dalam 5 bola roh, fungsinya hanya sebagai kunci. Masih ada hal-hal penting yang perlu dijelaskan kepada saya di kursi pertama, selamat tinggal. Begitu suara itu berhenti, penjaga misterius itu menghilang dalam sekejap. Merobek, Tian Yuanzi, Di Yuanzi, biarkan kalian berdua bertarung selama 100 reinkarnasi, lalu kenapa? Begitu bayangan hitam itu meninggalkan alam Buddha, ia merobek kabut hitam jahat yang menyelimuti seluruh tubuhnya, mengeluarkan pola putih susu, seolah-olah membentuk roh api putih susu dalam sekejap. Mengirim kembali apa yang disebut bola roh bumi ke sini tampaknya memiliki tujuannya sendiri. Tuanku, orang ini, dengan menghilangnya para penjaga misterius, kabut hitam yang menyelimuti bayangan makhluk-makhluk gelap itu menimbulkan sedikit keraguan. Kamu harus menjaga kursi pertama. Tetapi karena yang pertama telah mengirimkan benda ini kembali, maka tujuan yang pertama mungkin akan segera tercapai. Kita pun harus mulai menyerang Dakian tanpa memberi mereka kesempatan untuk bersiap dan bertahan. Selama serangan pertama berhasil, dunia Dakian saja bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Akibat erosi roh jahat dari ras jahat dari luar alam, tanah Buddha telah jatuh ke tempat yang gelap, sehingga mustahil untuk melihat matahari yang terik berwarna hitam dan putih. Untuk sesaat, suara trompet serangan balik dari 1000 dunia agung baru saja terdengar, tetapi di markas klan jahat di luar alam Buddha, kejahatan tak berujung berkobar, dan tampaknya ada kepompong lebah yang tak ada habisnya muncul darinya. Di dunia 1000 besar, ketika berita tentang pusat dunia manusia menyebar, hal itu segera menyebabkan guncangan besar di seluruh dunia, karena semua peristiwa ini menunjukkan bahwa bencana dunia 1000 besar semakin mendekat selangkah demi selangkah. Banyak orang menahan amarah atas tindakan ekstrim terakhir penguasa dunia di pusat dunia manusia, tetapi di balik kemarahan itu hanya ada rasa ketidakberdayaan yang mendalam.
Kemarahan telah berlalu, dan kini kekhawatiran tak berujung menyelimuti hati. Bagaimanapun, ada perselisihan sipil di dunia Dakian, tetapi ras jahat di luar wilayah tersebut mengincarnya. Begitu musuh diserang, saya khawatir bencana di dunia Dakian akan menjadi tak terhindarkan. Namun, dengan kerjasama, pengorganisasian, dan seruan dari kekuatan-kekuatan puncak seperti Aliansi Api Abadi dan Kerajaan Malaikat, seluruh dunia sekali lagi memiliki secercah harapan dan ekspektasi. Sumber harapan itu adalah apa yang disebut Aliansi Api Tak Berujung, yang disebut sebagai keturunan klan Xiao. Xiaoyan saat ini, baik dari segi kekuatan maupun prestise, telah mencapai level yang tak tertandingi di seluruh dunia 1000 besar. Pada hari kedua, wilayah api yang tak berujung menjulang tinggi di langit. Kini, di seluruh wilayah api yang tak berujung, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya semuanya menatap kosong, memandang ke arah Xiaoyan dan yang lainnya yang melangkah ke dalam kehampaan. Semua makhluk ini membungkuk untuk beribadah, dan suara hormat mereka bergema di seluruh dunia. Kenalkan, ini pemimpin Xiao. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di langit yang tinggi, ratusan pasukan elit terlatih berkumpul di sini, dan mereka semua memancarkan fluktuasi reinkarnasi yang menakjubkan. Jelas, orang-orang ini adalah elit sejati di antara pasukan terkuat di dunia saat ini. Di antara kerumunan itu, Raja Penelan Roh, penguasa domain pedang, penguasa penjualan intelijen ruang angkasa, dan lainnya adalah para pemimpin, dan bahkan ada beberapa wajah yang familiar yang pernah dikenal dan tumbuh bersama Xiaoyan. Di antara kerumunan itu, terdapat banyak wajah yang familiar seperti dari dunia iblis, dunia hantu, dan dunia setan, tetapi para mantan rekan sejawat itu kini telah menjadi kekuatan puncak di wilayah masing-masing. Situasi saat ini tidak bisa ditunda. Tampaknya klan jahat asing itu diam-diam mengetahui rencana kita. Sekarang pasukan sedang berkumpul. Skala pertempuran ini mungkin beberapa kali lebih mengerikan daripada pertempuran penentu perang langit dan bumi pertama. Begitu kita dikalahkan, tanah air kita, keluarga kita, yang akan berada dalam bahaya. Tatapan mata Xiaoyan serius, dan suaranya yang lantang menggema di hati dan jiwa banyak orang. Meskipun Xiaoyan memiliki sifat egois dalam pertempuran ini, semua yang dia lakukan sekarang adalah demi dunia ini. Tidak bisa melepaskan diri dari dunia luar selalu menjadi masalah di dunia yang luas ini. Terlebih lagi, memasuki terik matahari hitam putih, bahaya dan hal yang tidak diketahui. Dengan Xiaoyan saat ini, saya khawatir hanya ada satu tingkat kepastian. Pergi. Pasukan berkumpul, tetapi Xiaoyan dan yang lainnya tidak banyak bicara. Setelah percakapan singkat, Raja Suci, Xiao Tianming, Xiaoyan, dan ketiga dewa setengah dewa bergabung untuk perlahan-lahan mengembangkan pola-pola kuno dan misterius yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Untuk sesaat, kehampaan tiba-tiba terbelah menjadi jurang tak berujung. Jurang itu sangat gelap, seolah-olah terhubung dengan tempat-tempat yang suram. Ratusan elit tampak muram, menatap lagi ke arah matahari hitam putih yang menyengat dan perlahan membesar, lalu segera melompat ke dalamnya. Meskipun tingkat bahaya alien jelas tidak kurang dari matahari hitam putih yang membakar, jika tidak ada tindakan yang dilakukan saat ini, hasil akhirnya mungkin akan ditelan oleh alien, atau ditelan oleh matahari hitam putih yang membakar, berubah menjadi dewa, bagian dari susunan energi. Kematian ada di kedua sisi, mengapa kita tidak bisa mempertahankan tekad untuk mati dan berjuang dalam pertempuran terakhir demi sebuah rumah yang indah? Sumpah suci seorang malaikat, semoga semua makhluk selamat. Dan pada saat semakin banyak pasukan koalisi tidak memasuki lorong ruang angkasa untuk pergi ke neraka Buddha, tubuh Ratu Malaikat King Yuan langsung membengkak, dan berubah menjadi bayangan malaikat raksasa berukuran puluhan ribu kaki. Sayap malaikat ungu yang mulia itu mengembang. Bergerak dengan roh suci para malaikat, kekuatan berkah seperti pil penenang yang ampuh, berubah menjadi bulu-bulu malaikat panas yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke jiwa pasukan koalisi yang tak terhitung jumlahnya, menenangkan ketakutan di hati setiap orang. Pertempuran ini hanyalah pertempuran sampai mati. Xiaoyan, sampai kerumunan benar-benar menghilang, di antara sedikit orang yang tersisa di wilayah api tak berujung, sesosok sentimental sedikit menutupi pintu kamar tidur, dan kegelisahan serta keresahan batin terasa sangat kuat. Sepertinya ada intuisi yang tak terlukiskan yang mengatakan padanya bahwa Xiaoyan dan yang lainnya pasti akan kalah dalam perjalanan ini. Dan dengan tindakan Xiaoyan dan yang lainnya,
klan jahat di luar alam juga bergerak, dan bahkan matahari hitam putih yang terus-menerus melahap kehidupan dunia tampaknya memiliki perasaan, dan ternyata perlahan-lahan mendekati tanah Buddha. Pada saat ini, Perang Dunia Kedua, pertempuran penentu terakhir antara 1000 dunia agung dan ras jahat asing, juga merupakan pendahuluan bagi pembukaan sepenuhnya pada saat ini. Pertempuran penentu Perang Dunia Kedua juga dimulai pada waktu ini. Dengan serangan dahsyat yang dilancarkan oleh pasukan sekutu 1000 dunia agung, makhluk tak terhitung jumlahnya di seluruh 1000 dunia agung merasa khawatir apakah pasukan sekutu 1000 dunia agung dapat mengalahkan ras alien tersebut, dan pada saat yang sama khawatir tentang matahari hitam putih yang menyengat di langit, kapan matahari itu akan kembali bersinar. Karena dengan meluasnya matahari hitam putih yang menyengat, beberapa daerah yang lemah dan tandus ditelan olehnya dan berubah menjadi salah satu energi formasi para dewa. Kemunculan matahari hitam putih yang menyengat membuat matahari yang menyengat semula lenyap dalam sekejap, dan suhu yang menyengat serta sinar matahari yang hangat menghilang sepenuhnya, yang sangat memengaruhi operasi normal dunia besar tersebut. Bahkan di bawah terik matahari hitam putih yang tak berujung, makhluk tak terhitung jumlahnya yang selamat dari bencana hanya bisa hancur dan melarikan diri dari tanah air mereka yang nyaman, dan mencari tempat lain, yang tampak menyedihkan. Saat ini, tempat 10.000 Buddha di inti alam Buddha telah lama berubah menjadi cekungan berwarna darah hitam pekat. Untuk menghadapinya, jumlah itu sama mengerikannya dengan belalang. Namun, dunia Buddhis pada saat itu tampak sangat sunyi, dan kesunyian itu terasa mencekam. Ini adalah kehampaan yang gelap. Ada energi hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya yang bersemayam di langit dan bumi yang luas. Bahkan ada turbulensi spasial yang dahsyat yang muncul di tepi kehampaan. Energi hitam pekat itu bercampur dengan aura dingin dan menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya, yang secara samar-samar membuat seluruh langit tampak sunyi senyap. Pada saat itu, di ujung kehampaan gelap ini, cahaya suci yang kuat tiba-tiba muncul, dan kemudian kerumunan tak terhitung jumlahnya bergegas ke tepi kehampaan. Di depan kerumunan, Xiao Yan, Xiao Tianming, dan Raja Suci berdiri berdampingan. Selain itu, keempat nyonya wilayah api tak berujung, Qin Yuan dari Kerajaan Malaikat, dan beberapa pembangkit tenaga peringkat atas di dunia 1000 besar semuanya diam-diam menunggu di belakang mereka bertiga. Sekarang setelah pemimpin makhluk luar angkasa itu tidak ada, ini adalah waktu terbaik untuk memusnahkan sepenuhnya klan jahat luar angkasa dan tidak akan pernah mengalami masalah di masa depan. Tetapi jumlah dan kekuatan keseluruhan klan jahat luar angkasa itu tetap tidak boleh diremehkan, dan beberapa strategi yang sesuai diperlukan untuk menghadapinya. Saat ini, mereka bertiga tampak sedikit berwibawa, karena kehampaan gelap ini adalah satu-satunya jalan untuk memasuki alam Buddha, tetapi di depan mereka, energi gelap membentuk jaring besar yang menghalangi jalan semua orang dari udara tipis, memberikan semua orang rasa sesak napas yang kuat. Jelas, jalan ini telah dipersiapkan oleh klan jahat asing sejak lama. Begitu pasukan koalisi melangkah masuk dengan gempuran besar, saya khawatir itu akan mengganggu pasukan asing, dan pasti akan menjadi kejutan bagi klan ular. Di masa lalu, tidak ada yang namanya saluran ruang angkasa yang menghubungkan 7 alam. Xiao Tianming dan Lei Zhu saling pandang dan langsung menggelengkan kepala. Dengan kekuatan mereka, mereka juga merasakan sentuhan yang mengguncang dari kehampaan yang remang-remang ini. Sepertinya ras jahat ekstrateritorial juga sudah siap. Xiao Yan mengangguk. Kekuatan jiwa yang agung terpancar keluar, dan dengan jelas merasakan bahwa ada sejumlah besar makhluk jahat yang bersembunyi di kehampaan gelap ini. Di antara mereka, bahkan ada makhluk jahat tingkat reinkarnasi, tetapi sekarang mereka semua menampilkan penampilan yang tenang, seolah-olah mereka telah tertidur lelap. Ruang ini adalah satu-satunya jalan untuk memasuki alam Buddha. Sekarang pasukan saya telah kewalahan, ini sangat penting. Menurut saran saya, koalisi tersebut harus dibagi menjadi 3 tim, masing-masing dipimpin oleh kita bertiga. Tujuan utama Xiao Yan adalah menyerap kekuatan jahat dan melangkah ke terik matahari hitam putih. Kita berdua akan menyerang pasukan asing dari depan dan belakang, agar Xiao Yan mendapatkan kesempatan untuk memasuki negeri asing. Telapak tangan Raja Suci perlahan terlepas, dan kemudian papan catur ruang angkasa yang megah muncul di hadapannya, yang dengan jelas menunjukkan gambaran pembagian saat ini menjadi 3 tim, dan bahkan sepenuhnya mengungkapkan hubungan jahat di antara mereka. Aku baik-baik saja. Xiao Tianming dan Lei Zhu berdiri berdampingan,
lalu memandang pasukan koalisi yang berdiri tegak di belakang mereka, dan merentangkan kedua tangan mereka. Meskipun pertempuran ini adalah pertempuran yang mematikan, pasukan koalisi di belakangnya tetaplah tulang punggung dunia. Selain itu, mereka melakukan ini demi kenyamanan Xiaoyan. Lagi pula, tujuan Xiaoyan adalah tempat kelahiran pemimpin alam ekstrateritorial. Dengan kekuatan jiwa dari alam ilahi pemimpin tersebut, dapatkah mereka menemukan beberapa petunjuk di sana yang cukup untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan pemimpin wilayah ekstrateritorial? Jika memang demikian, mari kita lakukan semuanya secara terpisah. Terserah Anda apakah Anda dapat menghentikan bencana ini. Sesaat kemudian, melihat keduanya mengangguk bersamaan, Raja Suci pun merasakan secercah harapan bahwa putranya akan menjadi seekor naga. Ya, Xiaoyan mengangguk, lalu diam-diam bersembunyi bersama semua orang dan menunggu semua orang menciptakan kesempatan untuknya. Haha, aku sudah menjadi rival lama selama bertahun-tahun, kali ini saatnya untuk menyelesaikan semuanya. Sebuah suara santai tiba-tiba terdengar dari bagian langit dan bumi ini, dan seketika itu juga bunga api berwarna perak putih tiba-tiba meledak, dan energi panas dan suci itu langsung berubah menjadi gelombang energi yang mengguncang dunia, sepenuhnya membangkitkan makhluk jahat di seluruh kehampaan. Berdengung, dengan kekuatan dahsyat Raja Suci, seluruh kehampaan yang mati seketika mendidih, dan energi hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya melesat pergi seperti belalang. Seketika itu juga, Raja Suci dan Xiao Tianming memimpin serangan, membawa pasukan besar di belakang mereka untuk bertempur habis-habisan. Ledakan, para tokoh kuat di kedua pihak bertarung habis-habisan. Kobaran api perang memenuhi seluruh ruang hampa. Kekuatan reinkarnasi yang dahsyat membumbung ke langit seperti asap serigala, dan massa udara jahat juga membumbung seperti kembang api. Seketika, keduanya berdengung dan meluas, dan suara dahsyat bergema di mana-mana di ruang hampa ini. Darah berceceran, medan pertempuran meledak, dan semua makhluk yang memasuki tahap reinkarnasi berjatuhan, dan perang itu sangat mengerikan. Pergi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia membawa keempat putrinya dan beberapa elit dari pasukan sekutu ke dalamnya, dan melangkah masuk ke dunia Buddha terlebih dahulu. Raja Suci, engkau. Dengan hilangnya Xiaoyan dan yang lainnya, beberapa keraguan perlahan muncul di hati Xiao Tianming. Di dunia ini, Xiao Yuntian menempati peringkat pertama dalam hal persepsi dosen, peringkat kedua di luar alam, dan Raja Suci jelas menempati peringkat ketiga, tetapi dengan bakatnya sendiri kurasa bahkan Xiaoyan pun tidak bisa menandinginya. Hanya saja, melihat sikap Raja Suci sekarang, sepertinya dia tidak berniat menyerang Dewa Perang, tetapi ingin mempercayakan masalah penyerangan Dewa Perang kepada Xiaoyan. Tingkat Dewa Do memang menggiurkan, tetapi pernahkah kau menduga bahwa sejak zaman dahulu kala, tidak pernah ada Dewa Do di dunia ini, dan bahkan putra-putra pilihan surga yang tak terhitung jumlahnya sepanjang zaman, tak satu pun dari mereka yang berhasil. Di antara mereka, saya khawatir akan ada beberapa hal penting yang hilang dari alam yang lebih rendah seperti benua Doqi. Xiaoyan memiliki kekuatan yang sangat istimewa di dalam tubuhnya. Tampaknya dia benar-benar memiliki kesempatan untuk mencapai tingkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nada bicara Raja Suci terdengar serius, tetapi terdengar kegaduhan di telinga orang lain. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang kembali memulai pertengkaran yang semakin sengit.